Selamat Hari Kartini ya. Saya hari ini mau bertukar pengalaman ya tentang bagaimana saya seorang ibu yang berjuang menggapai cita-cita. Saya wanita Indonesia ya, dan saya dosen PKTJ. Tentunya tidak begitu saja saya sampai di sini bisa menjadi seorang dosen. Saya adalah sama menempuh pendidikan seperti teman-teman semua, seperti anak Anda dan seperti Anda semua yang kita mulai dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi. Dan saya dari dulu adalah kuliah dari IKIP Semarang ya, yang sekarang dikenal sebagai UNES ya. Kemudian juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Terbuka juga ya. Terus kemudian saya meniti karir dari tahun 86 itu sebagai CPNS di SMA Negeri 1 Tegal, yang pada akhirnya satu kesempatan saya hijrah ke PKTJ ya. Sebetulnya sudah dari 2007 kita berada di PKTJ, tetapi akhirnya resmi pindah sejak awal berdirinya PKTJ. Nah, tentunya bukan satu hal yang mudah ya, kita berjuang menggapai cita. Waktu itu kita sama-sama dipendidik sebagai guru, dan di sini sama sebagai pendidik sebagai dosen. Ketika waktu itu saya berpikir, kalau orang lain bisa untuk menjadi dosen, kenapa saya tidak? Guru sama dosen itu adalah sama saja, hanya ketika menjadi dosen itu ruang gerak saya menjadi lebih luas dan jangkauan pikiran saya juga menjadi lebih luas, karena saya tidak mau diam begitu saja. Sama ketika jadi guru pun ya, saya guru yang profesional ya, 10 kompetensi guru pun saya pegang, sehingga saya juga tidak main-main dengan profesi saya, karena saya juga cinta dengan profesi saya sebagai pendidik, baik guru maupun sebagai dosen. Kalau ditanya bagaimana awal bisa sampai seperti ini, tadi seperti sudah saya katakan, jelas itu adalah dengan satu kesungguhan. Ya, kesungguhan kita di dalam mengisi kehidupan itu ya, belajar ya dengan kesungguhan. Dan saya sadar saya bukan keturunan orang yang memang orang kaya raya gitu juga bukan, tapi saya bangga dengan kedua orang tua saya bangga dengan kakek saya juga ya, beliau guru, kakek yang satu adalah juru tulis di kabupaten ya, dan bapak saya juga dulu dari Telkom, ibu saya seorang perawat dulunya yang akhirnya mengorbankan diri menjadi ibu rumah tangga ya. Beliau semua adalah orang-orang yang sangat perfect ya, itu yang mendidik kami semua harus betul-betul mau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian dari awal pendidikan yang kita tempuh sana, saya tuh juga bukan tipe orang yang mau menyerah begitu saja. Saya sejak TK ditempa dengan pendidikan yang sangat disiplin ya, di TK Martirahayu Ungaran, kemudian SD Martirahayu, di mana suster dan romo itu membimbing kita dengan sangat disiplin. Kemudian dari ke SMP 1, kemudian ke SMA 4 Semarang ya, kemudian ke IKIP Semarang ya, kemudian pernah juga di Universitas Terbuka, sampai akhirnya saya sampai ke kota Tegal tercinta ini. Dan pada akhirnya saya sampai juga di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Kalau ditanya
bagaimana sih, yaitu tadi menjalani kehidupan tidak menyerah begitu saja. Memang harus kita nikmati apa yang ada itu ya, ketika memang karena hidup itu antara berhasil dan tidak berhasil. Ketika berhasil, alhamdulillah. Ketika belum berhasil, berarti itu adalah bukan tempat saya, bukan jalan saya. Allah akan memberikan yang lebih indah lagi. Sehingga ketika menemui sebuah kegagalan dalam satu kehidupan, ya, kecewa itu pasti. Tetapi kita harus segera memanage rasa kecewa itu. Nah, itu adalah satu dari awal perjuangan kita sampai ke sini, dan bukan hal yang mudah ketika kita harus ketika sampai di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang kita banggakan ini. Kalau ditanya perjalanan hidup yang saya alami, itu juga bukan hal yang mudah ya. Jatuh bangun kehidupan itu sudah pasti ya. Gagal dan berhasil itu kita lalui ya. Ketika gagal tadi sudah saya katakan, saya harus cepat move on, harus cepat bangkit ya. Yang paling berat itu adalah ketika suami saya nggak ada. Ini adalah satu perjuangan yang paling berat, di mana saya harus menjadi ibu, bapak buat ketiga anak saya. Tetapi alhamdulillah itu bisa saya lalui ya, dan saya harus kembali menjadi sebagai seorang yang kuat ya. Karena ingat, wanita juga harus bisa sekuat laki-laki. Ini dimana wanita juga bisa menjadi tulang punggung buat keluarga. Itu yang perjuangan yang sangat berat yang saya lalui ya. Apakah pernah diremehkan orang ya? Yang namanya hidup itu ada suka dan tidak suka ya. Ketika melihat kita bisa, dan ketika kita tidak bisa, itu juga kadang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, ketika diremehkan ya, karena saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, dan mungkin semua orang itu memandang sebuah mata, tapi itu hanya perasaan kita saja. Sebetulnya masih banyak yang mengharapkan ya, ide-ide apa sih yang akan dikeluarkan oleh kita. Jadi kita tidak perlu melihat tidak perlu berpikir bagaimana mereka beropini negatif kepada kita. Ya sama, ketika saya menggulirkan tentang ide saya tentang bagaimana membangun keselamatan melalui sadar lalu lintas usia dini. Waktu itu mungkin hanya dipandang sebelah mata, apa itu penyuluhan ya. Tetapi pada akhirnya yang namanya kita membangun itu bisa dari apa saja yang kita punya, dari ide apa saja yang ada di benak kita. Nah, ketika menghadapi hal yang diremehkan itu ya, karena waktu itu mungkin kita sedang jatuh, terpuruk, mungkin merasa dianggap sangat kecil, tapi itu merasa dianggap itu adalah diri kita sendiri. Sekali lagi tidak perlu hal itu pandang, dan kita tidak perlu memikirkan, selalu berpositif thinking ya terhadap mereka itu. Nah, itulah menghadapi ketika kita dianggap remeh oleh orang lain, tunjukkan bahwa kita itu mampu dan kita itu bisa. Sosok Kartini, bagaimana sosok Kartini di mata saya ya? Kalau saya membaca buku biografi Kartini ya, saya memandangnya beliau adalah orang hebat. 143 tahun yang lalu, di zaman itu beliau sudah punya pemikiran bagus ya, bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain. Beliau itu ada di dalam kehidupan istana yang tercukupi semuanya. Yang saya salut kepada beliau, ternyata tidak malah membuat beliau itu lupa dan akhirnya silau dengan kemewahan yang ada, tetapi malah dimanfaatkan suasana itu menjadi lebih peduli ke masyarakat sekitar, khususnya wanita yang pada waktu itu. Ini yang saya
salut kepada beliau di era seperti itu ya, di zaman yang masih sangat terbatas sekali, tetapi punya ide yang luar biasa untuk membangun bangsa Indonesia ini ya, bagaimana menggerakkan para wanitanya. Jadi bagi saya Kartini adalah satu sosok wanita yang hebat, yang perlu ditiru dan diinspirasi. Yang saya sukai ya dari seorang Kartini, jiwa pendidiknya. Jiwa pendidiknya itu yang luar biasa ya. Sehingga akhirnya saya pun kan juga mencelupkan diri di dalam dunia pendidikan. Walaupun awal itu karena dipaksa oleh orang tua untuk masuk ke IKIP ya, sebetulnya tadinya mungkin keguruan itu bukan satu keinginan saya, tetapi setelah kita nikmati, pendidikan itu adalah luar biasa, karena pendidikan adalah tempat berbagi ilmu sekecil apapun ilmu yang kita miliki. Dan dari seorang Kartini ya, yang dengan ilmu mungkin yang belum begitu banyak, tetapi sudah berani berbagi dan menghasilkan satu ide besar untuk membangun bangsa ya. Sama juga dan dengan Kartini ya, kita juga senang juga berbagi ilmu ya, menggerakkan untuk selalu berbuat positif ya. Sedikit ilmu yang ada itu harus kita bagi kepada yang lain dan memberikan aura positif kepada yang lain. Ini yang kita ambil ya, dan kita sebagai sosok Kartini, dia sebagai istri, sebagai ibu buat anaknya, kita terapkan juga di dalam diri kita di kehidupan sehari-hari. Apakah yang disebut Kartini masa kini itu adalah hanya wanita-wanita yang berhasil? Tentunya tidak ya. Tadi saya katakan ibu saya tadinya seorang perawat, kemudian beliau memilih menjadi ibu rumah tangga ya. Ini saya katakan ibu rumah tangga adalah satu profesi yang kita banggakan juga, karena itu juga tugas negara ya. Tugas negara bagaimana membangun rumah tangga, mendidik anak-anak kita ya, mendampingi suami untuk berkarya lebih nyata lagi, lebih hebat lagi. Jadi kalau dikatakan wanita yang hebat berarti wanita yang punya karir. Semua itu punya karir dalam profesi masing-masing ya. Ketika menjadi seorang penjual gorengan di pinggir jalan, itu juga sosok seorang Kartini. Bagaimana hebatnya dia ya, bisa mencari nafkah, membantu nafkah keluarga. Dia juga sosok Kartini masa kini ya. Ketika misalnya dia menjadi tenaga kerja wanita, itu juga sosok Kartini juga. Jadi kalau tadi kalau tadi saya sebutkan di upacara ada 6 wanita di dalam kabinet ya, itu juga sosok wanita hebat. Tetapi tentunya yang namanya wanita hebat ya tidak harus menjadi menteri, tidak harus menjadi dosen ya. Menjadi diri kita sendiri ya, menjadi ibu itu juga merupakan satu wanita hebat juga. Jadi yang namanya wanita hebat masa kini ya, itu juga Kartini masa kini. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, jadi menjadi ibu yang profesional, itu juga sosok seorang Kartini. Nah, untuk Kartini masa kini ya, jangan manja ya, dan jangan cepat menyerah. Kita sudah diberi satu keleluasaan di zaman ini ya, keleluasaan untuk bisa berkarya ya. Tunjukkan karya nyata kita ya, dari kemampuan kita, bisa melalui profesi kita yang memang menuntut kita harus di kantor, tetapi juga bisa profesi kita dari rumah. Di hari kini ya, sekarang ini menjadi seorang pengusaha yang berhasil dari rumah juga bisa. Jadi untuk menjadi hebat ya, dari banyak tempat. Yang penting bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan jangan cengeng ya. Tidak hanya sekedar tebar-tebar persona saja buat orang lain,
cantik itu adalah nomor kesekian, tetapi cantik dan smart ya, itu yang sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya sekedar cantik saja, cantik luar dalam, hati dan otak itu semuanya harus. Ayo kita berkarya untuk Indonesia kita sehingga ke depan menjadi lebih hebat, khususnya di bidang keselamatan transportasi jalan.